Pernah nggak kita berpikir, kenapa proses belajar di sekolah selalu memiliki arah yang jelas? Kenapa ada materi yang harus dipelajari, target yang harus dicapai, metode mengajar tertentu, sampai penilaian di akhir pembelajaran? Semua itu sebenarnya bukan terjadi secara kebetulan. Di balik proses belajar mengajar di kelas, ada sebuah sistem yang mengatur semuanya. Sistem itu disebut kurikulum. Apa itu kurikulum? Banyak orang menganggap kurikulum hanyalah daftar mata pelajaran. Padahal sebenarnya, kurikulum memiliki makna yang jauh lebih luas. Kurikulum merupakan pedoman pembelajaran yang memuat tujuan, materi, metode, dan evaluasi untuk mencapai kompetensi tertentu. Artinya, kurikulum tidak hanya menentukan apa yang dipelajari siswa, tetapi juga menentukan arah pendidikan secara keseluruhan. Jika diibaratkan, kurikulum adalah peta perjalanan. Dengan adanya peta, proses pendidikan tahu kemana harus berjalan, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Apa itu pembelajaran? Lalu, jika kurikulum adalah peta, maka pembelajaran adalah perjalanan itu sendiri. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru, peserta didik, dan materi belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran, guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan menciptakan suasana belajar yang efektif. Sementara peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berpikir, bertanya, mencoba, dan memahami sesuatu yang baru. Jadi, pembelajaran adalah bentuk nyata dari kurikulum yang diterapkan di kelas. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Kurikulum memberikan arah, sedangkan pembelajaran menjalankan arah. Misalnya, jika kurikulum menekankan kemampuan berpikir kritis, maka guru tidak cukup hanya menggunakan metode ceramah. Guru perlu menggunakan diskusi, tanya jawab, studi kasus, atau problem solving. Jika kurikulum menargetkan kemampuan komunikasi, maka pembelajaran perlu memberi kesempatan kepada siswa untuk presentasi, bekerja kelompok, dan menyampaikan pendapat. Artinya, apa yang dirancang dalam kurikulum akan memengaruhi bagaimana proses pembelajaran dilakukan. Hubungan dua arah. Namun, hubungan keduanya juga berjalan dua arah. Bukan hanya kurikulum yang memengaruhi pembelajaran, tetapi kualitas pembelajaran juga menentukan apakah tujuan kurikulum dapat tercapai atau tidak. Kurikulum yang baik tidak akan berarti jika guru tidak memahami cara menerapkannya. Sebaliknya, guru yang kreatif seringkali mampu membuat kurikulum menjadi hidup melalui pembelajaran yang menarik dan bermakna. Karena itu, keberhasilan pendidikan bukan hanya terletak pada dokumen kurikulum, tetapi juga pada pelaksanaan pembelajaran di kelas. Realita di lapangan. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi perubahan kurikulum, tetapi metode pembelajaran masih tetap sama. Misalnya, kurikulum menuntut siswa aktif, tetapi di kelas siswa hanya mendengar dan mencatat. Akibatnya, tujuan kurikulum tidak tercapai secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum harus diikuti dengan perubahan cara mengajar, kesiapan guru, dan pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Kurikulum memberikan arah dan tujuan. Pembelajaran menjadi proses nyata untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa kurikulum,
pembelajaran akan kehilangan arah. Dan tanpa pembelajaran, kurikulum hanya akan menjadi dokumen tertulis. Karena itu, pendidikan yang baik lahir ketika kurikulum yang tepat dijalankan melalui pembelajaran yang efektif. Terima kasih.